Depok untuk revisi bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Untuk bab 1 secara umum sudah ada penambahan ya dari yang sebelumnya diserahkan ke saya. Untuk ini saya sesuai yang sudah saya beri komentar aja ya. Jadi yang pertama ini untuk beberapa penulisan masih ada yang typo-typo, itu nanti tolong diperhatikan lagi ya. Kemudian seperti penulisan di, membedakan antara mana di yang menunjukkan tempat dan di yang imbuhan. Kalau dia menunjukkan tempat berarti ditulis secara terpisah, dikasih spasi. Kemudian satu paragraf ya. Untuk setiap kalimat itu jangan terlalu panjang ya, maksimal 3 garis ya, itu untuk satu kalimat. Kemudian beberapa penulisan yang typo-typo ya tolong diperhatikan. Kemudian untuk pengambilan referensi berlaku juga di bab 2 ini, tolong diperhatikan ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya referensi itu adalah 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau sekarang 2020 berarti 2010 itu adalah referensi yang sudah paling lama ya. Kecuali misalnya konsep teori yang memang belum diperbaharui saat ini, itu bisa silakan dipakai yang tahun lamanya. Kemudian perhatikan tulisan titik koma ya. Kemudian singkatan diawali dengan huruf besar ya. Kemudian masih sama ya, setiap paragraf harus punya inti kalimatnya. Jadi harus dibaca-baca lagi ya. Kemudian identifikasi masalah ini menjelaskan dari meringkas apa yang ada di latar belakang. Jadi tolong apa yang disebutkan latar belakang yang intinya adalah masalah yang kita paparkan, di sini tulis di identifikasi masalah. Kemudian batasan masalah ya, ini kalau menjelaskan independennya apa dalam penelitian ini ya, atau variabel bebasnya apa gitu. Kemudian variabel dependennya apa. Jadi cara penulisannya, kalau variabel independen ini dalam hal ini adalah rokoknya, sedangkan yang variabel dependen atau tergantung adalah kondisi PJK-nya gitu ya. Jadi ini tolong diperbaiki lagi kalimatnya. Kemudian rumusan masalahnya juga sama dengan judul ya, cuman dijadikan kalimat tanya. Tujuannya sudah cukup baik. Manfaatnya ya, manfaatnya adalah langsung manfaat apa yang dirasakan, manfaat yang dirasakan langsung oleh misalnya oleh institusi pendidikan, oleh tempat penelitian, misalnya rumah sakit maupun puskesmas, dan manfaat bagi ilmu perawatan apa dari dilakukannya penelitian ini secara manfaat langsung. Kemudian untuk tinggalan pustaka ini membahas poin-poin yang akan diteliti. Ada anatomi dan fisiologi jantung asal ada masalah sebagai review gitu ya, mau ditambahkan, tapi sebetulnya idealnya ini tidak perlu disampaikan, tapi ada beberapa misalnya pembimbing atau penulis skripsi yang tuanya paham dulu anatomi dan fisiologinya gitu ya, sehingga dituliskan dulu. Tapi ada juga yang langsung aja membahas pembahasan teori tentang anatomi tentang variabel dependen. Ini adalah variabel independennya tentang rokok gitu ya, dampak rokok. Kemudian variabel dependennya adalah PJK tuh. Kemudian untuk penulisan di tinjauan pustaka ini idealnya satu kalimat ini adalah bersumber dari antar kalimat ya, dari kalimat yang satu dan kalimat yang lain ini dari sumber yang berbeda gitu. Jadi kalau ini kan di sini terlihatnya satu paragraf nih dari satu sumber gitu kan ya.
atau hanya satu kalimat ini aja gitu. Karena kalau tulisannya seperti ini, maka satu kalimat inilah yang bersumber dari si Kieran dan Shepard 2011 ini gitu. Sedangkan yang kalimat lain ini idealnya dari referensi-referensi lain. Kemudian untuk konsep yang paling penting di bab 2 adalah di bab 2 itu kita bukan sekedar mengcopy paste informasi, tapi kita harus menyaring, kemudian menulis ulang kembali informasi apa yang sudah kita dapatkan dari hasil membaca referensi, membaca jurnal sebelumnya, membaca buku gitu ya. Jadi kita simpulkan, kemudian kita tuangkan di tinjauan teori ini. Tuh ya, jadi bukan sekedar mengcopy paste informasi yang sudah kita dapat. Nah, kalau hanya mengcopy paste informasi yang kita dapat, itu nanti kita bisa terdeteksi sebagai plagiat ya. Jadi ini yang perlu dihindari ketika kita membuat membuat skripsi, membuat karya ilmiah gitu ya. Yang harus diperhatikan cara kita mengkutip, cara kita menuliskan kembali informasi yang kita sudah dapatkan ke dalam tulisan kita. Kemudian berikutnya untuk penulisannya secara umum sih seperti ini sudah baik ya, tapi saya khawatir nih gitu kan, ini hanya mengcopy paste informasi yang didapat gitu ya, tapi mudah-mudahan sih ini sudah disaring terlebih dahulu ya dari informasi yang didapat, kemudian kalian tuliskan. Kemudian anatomi fisiologi ya, ini tidak perlu terlalu banyak dan detail, inti-intinya saja karena kita tidak membahas anatomi dan fisiologi di penelitian ini ya, tidak usah sampai ke sel-sel, ini nggak usah. Jadi kita ringkas saja anatomi fisiologi jantung secara khusus atau anatomi dan fisiologi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang kita lakukan. Misalnya ini kan PJK, berarti masalahnya kalau anatomi dan fisiologinya apa sih? Berarti di pembuluh darah koroner gitu kan ya. Berarti nanti kita pembahasannya di tinjauan teori ini adalah anatomi dari pembuluh darah koroner, fisiologinya juga fisiologi dari pembuluh darah koroner ya. Nah, kemudian untuk penulisan di penulisan tinjauan teori ini sudah baik ya, sudah baik, bisa seperti ini. Jadi misalnya kita dapat definisi enstemi atau ciri-ciri enstemi dari beberapa sumber, kemudian kita rangkum intinya ini. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Menurut AHA, menurut Wilder ya, tahunnya kapan, kemudian menurut Perki, ini bisa kita buat seperti ini. Ya, jadi nanti kalian bisa mencontoh cara penulisan sitasi yang baik gitu ya. Kemudian yang lainnya di sini saya lihat ada pembahasan tentang merokok, tapi di bagian bawah ada lagi tentang merokok. Ya, jadi ini nanti digabungkan saja. Penulisannya tidak harus seperti penulisan laporan pendahuluan ya, misalnya anatomi, fisiologi, tanda gejala gitu, tidak. Jadi di tinjauan teori ini kita bahas memang fokus teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang kita teliti. Ya, jadi ini untuk pembahasan merokok, misalnya misalnya dampak merokok, kemudian bahaya merokok, itu bisa kita jadikan satu pembahasan tersendiri ya. Jadi digabungkan aja nanti disusun kembali. Nah, kemudian untuk ini usia, jenis kelamin, ini boleh ditambahkan dari referensi lain, jadi jangan terlalu sedikit ya. Ini satu subbab hanya satu kalimat, ini terlalu sedikit. Kemudian untuk yang lainnya ya, nah ini tentang PJK-nya ya, silahkan. Kemudian apa lagi nih, intinya itu ya yang saya tekankan untuk pembuatan bab 2 adalah jangan sampai kita hanya mengcopy paste tulisan orang lain atau artikel yang ditulis orang lain atau tulisan yang ditulis oleh orang lain gitu ya, karena ini sama dengan kegiatan plagiat ya. Plagiat itu kalau ketahuan dalam tulisan ilmiah udah perbuatannya sangat
tidak baik lah gitu ya, mencoreng nama baik. Jadi tolong nanti ketika benar-benar menyusun skripsi, pembuatan bab 2 ini harus diperhatikan ya. Bagaimana caranya kita menuangkan hasil pikiran ya berdasarkan dari apa yang kita baca di bab 2. Kemudian nah di sini kan ada penjelasan tentang merokoknya nih. Ini saya beri tanda ini merupakan subbab dari bagian mana nih gitu kan. Ini kan di sini 213 212-nya yang mana ya, ini harus jelas pembahasannya subbabnya. Jadi poin-poin subbab juga itu harus diperhatikan ya, nanti tolong dilihat kembali. Jadi mungkin bisa bab 2-nya itu isinya variabel dependen dan variabel independen ya. Misalnya variabel dependennya PJK berarti jelaskan anatomi fisiologi atau patofisiologinya PJK sampai apa namanya, mulai dari faktor resiko, tanda gejala gitu ya, sampai ke mungkin masalah keperawatannya juga perlu juga kita sampaikan, sampai ke apa namanya, intervensi apa yang bisa perawat berikan untuk pasien PJK. Kemudian yang variabel independennya merokok ya, nanti kita jelaskan merokok itu apa gitu ya, bentuk-bentuk rokok misalnya, atau apa namanya, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh aktivitas merokok gitu ya. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan gitu, itu bisa nanti dikembangkan. Ini sudah cukup baik ya, ada gambar-gambar, tapi untuk penulisan skripsi biasanya tidak terlalu banyak gambar, tidak masalah ya. Nah ini untuk penelitian terdahulu ya, penelitian sebelumnya sudah sesuai ya metodenya, hasilnya oke ya, sudah baik. Mungkin ini nih untuk penulisan aja ya, ini bisa jadi setiap halaman kalau terputus bisa di repeat head rows harusnya. Nah nanti dia akan mengulang sendiri tuh, setiap kepotong halaman yang berbeda dia akan mengulang sendiri judulnya. Jadi kita tahu ini pembahasan di kolom yang ini apa sih gitu, judul kolomnya. Untuk rangka teori oke, merokok ya, ini kepotong ya. Oke, kepotong ya, bisa apa namanya, nanti dijadikan satu halaman sesuai. Ini independennya, jadi di sini sudah jelas ya, kerangka konsep ini membuat pembaca memahami bahwa dalam penelitian ini menjadi variabel independennya atau variabel yang menjadi penyebabnya adalah aktivitas merokok. Kemudian variabel dependennya atau variabel yang terikatnya adalah angka kejadian PJK. Hipotesisnya terdapat hubungan antara merokok dengan penyakit jantung koroner. Oke. Kemudian metodologi penelitiannya, untuk metodologi ini nanti tolong diperhatikan cara penulisannya ya. Nanti dijelaskan maksudnya gimana filsafat positifme gitu ya. Kita mengacunya pada metodologi penelitian kesehatan, di bidang kesehatan gitu. Jadi nanti tolong dicek kembali bagaimana penulisannya. Desainnya di sini hanya tulis case control. Nah ini kita harus kalian baca dulu nih, desain penelitian apa sih misalnya. Apakah ini desain penelitiannya misalnya korelasi ya, hubungan, atau misalnya retrospektif, melihat penyebab kejadian yang lalu gitu ya, atau misalnya prospektif misalnya ya, melihat dampak yang akan datang gitu, atau misalnya cohort study apa gitu ya. Itu nanti tolong diperjelas, jadi desain penelitiannya apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Tempat waktu penelitian, tempatnya oke, waktunya aja ya lebih didetailkan, kapan misalnya mengambil datanya, kapan pembuatan proposalnya dulu, kapan ya, kemudian apa namanya, uji etik, kemudian pengambilan data gitu ya, sampai ke analisis data dan laporan. Kemudian populasi dan sampel ini ditulis kriteria inklusinya yang kita inginkan menjadi responden kita tuh bagaimana ya.
Kemudian eksklusinya eksklusi bukan kebalikan dari inklusi, tapi eksklusi adalah kriteria-kriteria bagaimana yang tidak kita harapkan ada di dalam penelitian kita. Gitu ya. Misalnya inklusi dalam penelitian ini usia minimal 18 tahun misalnya, ya. Kemudian merokok minimal sudah 1 tahun misalnya. Ya, ini berdasarkan justifikasi penelitian sebelumnya atau berdasarkan tinjauan teori yang sudah kita baca untuk menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, kemudian contoh eksklusinya misalnya responden dengan penyakit jantung bawaan misalnya gitu ya. Kenapa menjadi eksklusi? Karena nanti khawatirnya bias datanya ya, mana yang mengakibatkan PJK, mana yang memang diakibatkan sakit jantungnya adalah karena penyakit jantung bawaannya gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan eksklusi, itu harus diperhatikan. Kemudian definisi operasional ini kalau berdasarkan pedoman, ini definisi operasional itu nanti pindah ke bab 2 ya, nanti silakan diperbaiki. Nah, ini kan penulisan seperti ini juga harus diperhatikan. Definisi operasional adalah definisi yang kita buat. Ya, jadi misalnya kalau di sini kita variabelnya merokok, maka kita definisikan ya, merokok itu apa sih? Berdasarkan yang ingin kita teliti, merokok misalnya aktivitas mengkonsumsi rokok kretek gitu. Maka kalau misalnya konsumsi rokoknya cerutu, itu tidak masuk dalam kriteria penelitian kita gitu ya. Atau misalnya kita nggak pandang mau cerutu mau kretek gitu ya, ya udah nanti aktivitas mengkonsumsi tembakau misalnya ya, itu yang dimaksudkan merokok dalam penelitian kita. Kemudian alat ukurnya bukan rekam medis ya. Alat ukurnya apa? Misalnya menggunakan kuesioner gitu ya, untuk mengetahui apakah si responden ini merokok atau enggak gitu ya. Kemudian skala ukurnya nominal, oke. Hasilnya merokok tidak merokok, oke ya. PJK nya, nah ini kita definisikan ya, kita definisikan ulang PJK ini yang kita inginkan di penelitian kita itu seperti apa gitu ya. Apakah PJK ini memiliki tanda gejala khusus, ya kan, kita sebutkan yang disebut PJK dalam penelitian kita seperti apa, atau yang misalnya sudah didiagnosis oleh dokter gitu ya, mengalami PJK gitu. Nah, itu bisa kita tuliskan kriteria PJK apa yang kita maksud gitu untuk kita teliti. Kemudian alat ukurnya apa? Alat ukur adalah tools ya, tools atau alat yang kita gunakan untuk mengambil data gitu. Rekam medis mungkin bisa jadi sumber datanya, bukan alat ukurnya. Tapi alat ukurnya apa? Kuesioner, observasi, pedoman wawancara gitu kan. Nah, ini harus hati-hati juga, kita sesuaikan dengan jenis penelitian kita. Nominal, hasilnya menderita PJK, tidak menderita, jangan gunakan kata menderita ya, misalnya PJK atau tidak PJK gitu aja, atau pasien PJK atau pasien bukan PJK misalnya. Kemudian instrumen penelitiannya ini dijelaskan ya, kita mau pakai pengumpulan datanya dengan menggunakan apa? Observasi ya, kalau atau kuesioner. Kalau kuesionernya isinya apa gitu, ada pertanyaan kah, apa yang ditanyakan, nilainya bagaimana gitu ya, ini harus jelas. Kemudian uji validitas dan reliabilitasnya hasilnya bagaimana, ini kalau kita menggunakan kuesioner. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini bisa kita dapatkan dari penelitian sebelumnya kalau kita mengambil kuesioner dari penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan kuesioner dari penelitian sebelumnya, maka kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner berdasarkan tinjauan teori ya, dan ini juga harus kita lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan apakah kuesioner ini bisa
mengukur apa yang kita inginkan ya, ingin dapatkan. Kemudian teknik pengumpulan data ini kita jelaskan bagaimana tahapan teknik pengumpulan datanya, mulai persiapan, pengambilan data ya sampai pengolahan data ya. Ini dijelaskan. Kemudian etika penelitian. Nah, ini saya lihat di sini banyak kalimat wawancara. Nah, ini mau penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif gitu kan? Kalau penelitian kualitatif iya diambilnya dengan metode wawancara datanya. Tapi kalau penelitian kualitatif diambilnya bukan dengan wawancara, diambil datanya, pengumpulan datanya. Ya, tapi dengan salah satunya dengan kuesioner atau misalnya dengan pengukuran gitu ya. Ini tolong diperbaiki, ini masih salah ya. Kemudian etika penelitian itu maksudnya adalah prinsip-prinsip etik mana yang mau kita pegang gitu, dan cara supaya tetap legal etiknya ini terjaga dalam penelitian kita, bagaimana caranya gitu. Misalnya respect for autonomy, oke lah, kita jelaskan partisipan atau responden ya, kalau partisipan buat penelitian kualitatif. Misalnya otonomi, oke lah, tiap responden berhak untuk memutuskan akan menjadi bagian dari, akan menjadi responden atau tidak ya dalam penelitian ini gitu ya. Dengan cara memberikan informed consent misalnya. Kemudian confidentially misalnya etiknya, setiap responden yang terlibat dalam penelitian ini akan disamarkan identitasnya dengan melakukan dengan hanya menampilkan inisial pasien misalnya gitu ya. Itu bagian dari confidentially. Jadi kita jelaskan etik yang kira-kira akan, masalah etik yang akan timbul dalam penelitian kita apa, terus bagaimana cara mengatasinya. Justice misalnya ya, keadilannya seperti apa tanpa membedakan latar belakang responden, sukunya gitu ya, agamanya misalnya. Caranya bagaimana agar tidak membeda-bedakan itu. Kemudian tidak membahayakan atau bermanfaat, bagaimana caranya supaya penelitian ini tidak membahayakan responden, itu dijelaskan. Ini diperbaiki lagi ya, karena ini masih untuk penelitian kualitatif. Kemudian rencana jadwal, oke lah, nanti dikira-kira dulu aja. Begitu aja dari saya ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di kolom komentar aja. Secara umum sudah baik, sudah bisa menyusun bab 1 sampai bab 3. Nanti dipersiapkan PowerPoint-nya secara ringkas, nanti dipresentasikan ya. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.